dipersembahkan oleh... Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yofi Widianto. Dan saya Renita Sari Adrian. Kami sekarang berada di Soreang, pusat dari Kabupaten Bandung. Dan kami di sini akan melakukan eksplorasi tentang perkembangan budaya di Kabupaten Bandung. Ya. Juga kita kemana aja, Mbak? Ya, kita akan bertemu dengan Kang Gugum Gumbira, yaitu sebagai seorang seniman dari Bandung, Jawa Barat, yang mempopulerkan tari Jaipongan. Dan untuk perjalanan kali ini, Mas Yofi, saya khususnya akan pulang kampung. Yaitu ke kampung ibu saya di Kota Majalaya. Di sana kita akan melihat tenun khas Majalaya. Udah berapa lama tuh nggak ke sana? Sekitar 20 tahun, Mas Yofi. Oh, lama banget. Pemirsa, menarik sekali, jangan kemana-mana, tapi Indonesia, ide untuk Indonesia. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Gedung Budaya Sabilulungan, yang lokasinya ada di Kota Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, Sabilulungan itu artinya apa ya, Mbak? Nggak tahu ya? Artinya itu saling membantu, gotong royong, hormat menghormati. Di sini kami akan bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat yang mencintai budaya dan juga seorang petani kopi yang sangat berhasil. Iya. Assalamualaikum. Salam, Wilujeng Sumping. Selamat datang di Kabupaten Bandung, di Gedung Pusir Ilmu. Kita lihat ya? Oke. Ini lantai pertama ini untuk museum. Dari sejarah Bandung, tempo dulu. Lantai 2 ini pusat bahasa. Iya, iya. Nanti ada sainsnya di lantai 3. Iya. Di atas katanya ada bioskop 4D yang akan menggambarkan Bandung dan budayanya juga nantinya. Ya, itu ada 4D di atas. Sedang di ini materi-materinya sedang disiapkan, tapi materi hiburan masih ada sekarang. Oh iya. Nah, kita juga di sana kan ada gedung budaya Sabilulungan. Kita bisa lihat ya. Ayo, oke, kita lihat. Lihat ya. Oke. Nah, ini adalah gedung budaya yang dimaksud, gedung budaya Sabilulungan. Ini tempat apresiasi para seniman budayawan Kabupaten Bandung. Ini adalah seni tradisional Kabupaten Bandung yang sudah Indonesia mendunia. Dan kadang-kadang saya dengar kalau dari segi ekonomi kreatif ini kan sedang bertumbuh terus nih di sini di Kabupaten Bandung. Dan katanya petani kopinya punya prestasi. Alhamdulillah ya, itu justru jadi unggulan Kabupaten Bandung, di mana sekarang kopi Bandung kelasnya kelas dunia, meningkat kelas dunia. Bisa kita coba ya? Oke, kita lihat. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini dari tempat duduk dan sebagainya memang terasa seperti ini ya, coffee shop. Jadi gimana Kang ceritanya bisa sampai mendapatkan kualitas kopi yang sangat bagus? Apakah ada satu treatment yang khusus atau memang di sini karena lokasinya dan cara penanamannya atau ada teknis tertentu yang membuat kopinya menjadi kopi unggulan? Ya, kita bicara masalah kopi Arabica. Kopi Arabica itu yang menentukan taste atau cita rasanya ada salah satunya itu elevasi atau ketinggian tempat di mana dia tumbuh. Dan di Kabupaten Bandung ini ketinggian yang untuk ditanami kopi yaitu dari 1.200 sampai 2.040 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi itulah salah satunya yang memang menjadikan kopi asal kabupaten ini dapat meraih kejuaraan-kejuaraan ajang festival kopi, lomba kopi, taraf internasional. Nah, Mas Yofi dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali obrolan kita tentang perkebunan kopi ini, kita akan melihat sebuah VT tayangan mengenai perkebunan kopi di Malabar, Jawa Barat. Minum kopi saat ini sudah membudaya di semua kalangan. Digemari karena rasanya yang nikmat dan aromanya yang harum. Berbicara kenikmatan kopi, ada sebuah daerah di Kabupaten Bandung yang terkenal sebagai penghasil kopi Arabica terbaik saat ini. Ya, perkebunan Malabar di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung ini adalah salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Secara geografis, wilayah Gunung Malabar di Pangalengan, Kabupaten Bandung
memiliki ketinggian 1.200 hingga 2.040 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang mencapai 15 hingga 21 derajat Celcius, serta intensitas hujan berkisar 2.000 mm per tahun, dirasa sangat cocok untuk produktivitas tanaman kopi. Kekhasan kopi sangat dipengaruhi oleh jenis dan cara pengolahannya. Tengok saja para kelompok petani kopi yang berada di perkebunan kopi Malabar ini. Mereka sangat antusias memilih atau mensortasi buah kopi yang masih menempel di tanaman kopi untuk diolah menjadi biji kopi berkualitas tinggi. Hasil buah kopi yang sudah disortasi kemudian dibawa ke tempat pengupasan. Di sini, buah kopi akan dipisahkan dari bijinya dan kemudian dilakukan proses pencucian hingga diperoleh biji kopi yang terbaik. Dari situ, biji kopi tersebut dikeringkan sampai menghasilkan green beans dengan menggunakan standar operasional baku industri. Setelah dikeringkan, biji kopi pilihan tersebut disimpan di dalam gudang untuk siap didistribusikan ke para pecinta kopi di Indonesia maupun dunia. Selain kopi jenis Arabica yang memiliki cita rasa tinggi, terdapat pembudidayaan kopi luwak yang juga dijalankan oleh para petani kopi di Malabar. Tempat pembudidayaan yang bersih dan cara pengolahan biji kopi luwak yang alami membuat hasil produksi kopi luwak di Malabar memiliki kelas tersendiri. Kopi Malabar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk kopi yang berkualitas, tetapi juga mengaplikasikan sistem produksi kopi yang berkelanjutan dengan budidaya dan cara berkebun kopi yang ramah lingkungan. Pak Januri dan Kang Dadang, ini bagaimana sih di Kabupaten Bandung ini artinya membudidayakan tanaman kopi itu sendiri? Ya, kita mengembangkan tanaman kopi di Kabupaten Bandung ini kita tidak terlepas dari bimbingan binaan dari Pemda Kabupaten Bandung. Di antaranya ya Dinas Perkebunan, dalam Dinas Pertanian, kemudian Diskoperindag, dan insya Allah sekarang sudah mulai kelihatan terintegrasi dari Dinas Peternakan juga masuk ke dalam perkebunan kopi. Nah, ini yang membuat para petani kopi ini sekarang semangat lagi. Ya, karena para petani kopi itu kenapa lebih semangat dari terranting itu, kopi itu bisa dikategorikan juga sebagai tanaman konservasi. Jadi dengan menanam kopi itu membangun tanpa merusak, tumbuh selaras alam, berkembang berwawasan lingkungan, dan kopi juga salah satu produk yang bisa disimpan tahan lama, mampu bersaing di masyarakat ekonomi Asia, jelas pasarnya, jelas harganya, jelas pembayarannya. Mantap itu. Ini juga dari lingkungan hidupnya juga sangat pas semuanya, jadi sangat saling mendukung. Ya, memang kalau kita bicara tentang kopi ya kita harus menikmati, bukan diminum ya, tapi harus dinikmati kopi. Ya. Tapi betul loh, kalau nggak kesini saya nggak tahu loh Mas Yofi, ada kopi Bandung, ya kan? Iya. Silahkan dinikmati. Nah, ini kopi Bandung ini. Ya, dan tidak sembarangan minum. Ada caranya tersendiri ya. Jadi kita tempel ini lah, tempel di bibir, kita seruput dibarengkan antara air kopi dengan oksigen yang masuk ke mulut. Ditahan di dalam mulut 5 detik aja, disebarkan, kemudian baru diminum, ditelan gitu ya. Gini caranya. Kadang-kadang kan untuk menjaga kualitasnya pasti juga ada penilaian-penilaian baik dari yang tamu-tamu asing ataupun juga memang pakar-pakar kopi. Biasanya siapa sih yang menjadi kuratornya? Itu Pak Nathanael ya. Jadi yang punya Morning Glory yang pernah saya kenal itu yang tiba-tiba datang ke Bandung ketika festival kopi. Dia bawa juri-juri internasional ke sini. Pokoknya maju terus ya. Amin. Jadi industri kopinya makin hebat, juga YT-nya juga makin luar biasa. Kang Haji Ruri, terima kasih sekali atas waktunya dengan kopi-kopinya. Saya dengan Kang Dadang dalam nih melihat. Ayo sekalian ikut boleh.
Dipersembahkan oleh fenomena jilbab itu menurut saya baru mulainya 1985 ke atas. Ketika masuk ke Indonesia beda lagi. Wanitanya juga pakai pakaian lokal. Muslimah Indonesia itu lebih beragam daripada yang di luar negeri ya, karena kita beragam, kita banyak suku, banyak pulau. Flashback Mencari Wajah Jilbab Nusantara, Sabtu 2 Juli jam 8:30 malam. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sekarang kami telah sampai di kediaman Kang Gugum Gumbira, seorang tokoh penting dalam seni tari jaipong. Iya, dan Kang Gugum Gumbira ini adalah salah satu seniman Jawa Barat yang saya kagumi dan idolakan, Mas Yofi. Karena dulu waktu saya kelas sekitar 6 SD, saya sempat belajar jaipongan di kelompoknya ini. Berarti bisa ya jaipongan? Udah lupa, tapi nanti kita bisa coba. Sudah puluhan tahun saya nggak ketemu sama beliau. Jadi mari kita segera ke dalam ya. Ya, kita ke dalam pemirsa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gugum. Kang Gugum, apa kabar? Wah, Damang. Kita mau banyak tanya nih tentang jaipongan, seni tari jaipongan. Kan kita pemirsa semua mengenal Kang Gugum sebagai tokoh penting dalam tari jaipong ini. Sebenarnya dimulai sejak kapan tari jaipong ini, Kang? Launching daripada jaipongan ini, tari jaipongan itu, saya menciptakannya selama 8 tahun. Itu launchingnya di Hong Kong, bukan di Indonesia. Jadi waktu itu dalam rangka Asian Folklore Festival. Sekitar tahun berapa itu, Kang Gugum? 79. 79. Saya dan rombongan dimintakan untuk menjadi misi ke sana, mewakili Indonesia. Dan di sanalah mulainya kreasi saya ini, ciptaan saya ini, jaipongan. Launchingnya di sana. Kalau kata jaipongnya sendiri itu ada bermakna arti sesuatu nggak, Kang? Jaipong tidak ada secara etimologis ya. Apa itu artinya tidak ada. Tapi yang jelas bahwa jaipong, jadi jaipongan, pada saat ini sudah merupakan jadi suatu genre kesenian. Betul. Wujud dan bentuk bangunan kesenian. Tari terutama dan musik. Nah, kalau ngomong genre berarti kan ada kelengkapannya tuh. Antara apakah tarinya sudah berapa komposisi jenisnya, lalu juga jenis musiknya seperti apa, apakah ada perbedaan satu dan yang lainnya, atau memang sudah menjadi ciri khas musiknya jenis seperti itu, hanya lagu-lagunya yang beda-beda, tariannya beda gitu, Kang Gugum? Yang jelas bahwa pada saat ini masih dibawakan secara karawitan Sunda. Itu mereka memakai touch and diksinya itu sawilet, 2 wilet, 3 wilet, sampai lagu musik. Apa tuh artinya tuh? Sawilet, 2 wilet? Ya itu kecepatan, diksi. Oh, tempo. Tempo. Nah, kalau gerakannya sendiri nih, saya waktu kecil kan belajar juga sama Kang Gugum yang di YPK tuh di Jalan Arifan ya, waktu saya SD waktu itu. Itu kan ada yang namanya ketuk tilu. Nah, itu bisa diceritakan juga nggak nih? Kalau ketuk tilu sangat klasik. Lagunya lagu dulu. Terus waditra atau musiknya itu
lebih sederhana. Lebih sederhana. Jadi hanya gendang, ketuk, bonang, itu. Rabab, kecrek, sinden, jadilah gong, jadilah musiknya. Kalau jaipongan bisa total itu, bisa 11, 12, bahkan masih menambah lagi. Itu kebebasannya. Oh, jadi lebih bebas dalam bereksplorasi Lebih ya, bebas, baik dari ya. musik dan gerakan-gerakannya. Betul. Nah, Mbak Renita, kan kita tahu ya, ada yang juga bercerita bahwa jaipong ini bunyinya katanya dari suku kata bahasa Karawang. Apa betul nggak itu? Saya nemu kata jaipong itu justru dari Karawang. Oh, di Karawang. Yaitu dari permainan topeng banjet Ali Saban. Cuman orang suka sedikit rada salah. Tapi tidak diciptakan di Karawang. Oh, jadi tidak diciptakan. Hanya katanya saja. Kata jaipong. Inspirasinya ditemukannya di sana. Waktu itu saya mencari nama ketuk tilu perkembangan gak boleh dipakai. Iya. Apa ya? Saya waktu nonton di sana mencari ada tukang gendang, ada kata jaipong ini. Saya tanya kepada Ali Saban dan beberapa tokoh, nggak ada artinya. Nah, Mbak Renita, kalau gerakan khasnya tuh, kan Mbak Renita pernah belajar. Iya, tapi udah lupa, itu udah 33 tahun lalu. Coba kayaknya kan melengkung-melengkungnya tuh. Kalau saya cuma tapi bisa yang ngeliat pasti aja. di sini, jadi memang apa namanya, harus, makanya penari jaipong tuh ininya tuh ini semua, bagus-bagus semua. Karena emang titik beratnya di sini. Ini seperti ya non. Coba Mbak. Siapa? Sarah ya namanya ya. Di ini. Adeg-adeg. Dicontohkan. Tuh, jadi ini namanya semua. ini adeg-adeg. Adeg-adeg harus narik. Adeg-adeg semacam kuda-kuda gitu bukan? Iya. Adeg-adeg. Sekalian nanya ya sama Sarah ya. Sarah udah belajar berapa tahun jaipong? Kalau jaipongan itu dari kelas 1 SD. Tuh, dari 1 SD malah. Kalau saya waktu itu 6 SD. Sekarang udah di UPI. Kuliah. Wah, udah. Ngajar juga? Semester berapa? Ngajar freelance aja kalau ngajar. Ngajar jaipongan juga. Dan jaipongan tuh ini, apa kalau udah bisa tuh kayak nagih gitu. Coba dong. Kan pernah belajar. Ya, pemirsa, tapi gerakan saya nggak kayak Sarah. Cuman saya coba bismillahirrahmanirrahim supaya nggak kecengklek. Ayo Sarah. Iya. Pelan-pelan ya. Yuk, 1. Buka. Langkah 1. Langkah lagi. Depan. Tangannya gini ya? Iya. Ya. Nah, yang benernya gini? Iya. Ya. Tuh, ini pegel loh. Pemirsa ini pegel loh. Ini yang nggak benernya pegel. Apalagi kalau bener. Oke. Lumayan ya. Masih oke lah. Harus latihan lagi 2 tahun kali baru bisa 1 tarian. Nah pemirsa, kalau barusan kan itu saya narinya asal-asalan. Nah ini penari yang sebenarnya nih mau nari. Dan salah satu tarian yang legend dari jaipongan itu adalah daun pulus keser bojong ya. Itu dulu waktu saya kecil Mas Yofi, paling depan selalu nonton. Tapi seru ya. Iya seru. Terima kasih Kang Gum, kita pamit dulu sambil kita melihat juga ya tariannya. Sama-sama. Ya, terima kasih Kang Gum. Ayah kamelang daun pulus daun pulus lalambaran daun pulus dipersembahkan oleh
Ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Gara-gara ngurusin jamban, saya dengar Anda kan hendak dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Orang yang tahu apa yang kami lakukan, mereka tahu bahwa yang kami lakukan ini untuk bangsa kita, dan kami melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak mampu dan sudah selesai hidup kita. Tapi ini adalah baru awal perjalanan dan kita harus berjuang terus. Namanya memang kita Cafe Jamban, sajian semuanya kita masukkan dalam kloset. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sekarang kami sudah sampai di Majalaya, Kabupaten Bandung. Di Majalaya ini dulu sangat terkenal sebagai penghasil sarung. Sarung. Dan pusat tenun gitu ya Mbak Renita? Betul, tapi memang yang lebih maju itu industri sarungnya pemirsa. Nah sekarang mereka sedang menggiatkan kembali untuk kembali menenun dan menggunakan alat yang tradisionalnya Mas Yofi. Oh iya. Jadi kita iya. harus lihat langsung ya, kita Iya, tanya-tanya seperti apa. Ya? Yuk, ikuti terus kami pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya. Apa kabar, Cucu? Saya, Mas Yofi. Wah, bagus-bagus. Iya ya. Iya. Nah, ini kan saya taunya nih Majalaya itu terkenal sama sarung. Iya. Ternyata ada teman juga ya. Justru dulunya tuh tenun dan sarung iya, gitu ya. Betul. Iya. Ini hasil produk ATBM. Kita masih mempertahankan sampai saat ini ditenun di alat tenun bukan mesin. Iya, jadi Ya. ATBM. Iya. Masih banyak itu? Ada, cuman di kita yang ada produk tenun ATBM-nya. Yang lain udah pada modern, bikin kain sarung yang ini, yang udah pakai mesin. Iya. Kalau alat modern mungkin pertimbangannya kecepatan dan sebagainya mungkin ya. Nah, kalau yang menjadi ciri khas dari tenunan Majalaya itu yang seperti apa ya, Bu? Yang ini, yang tenun ikat, yang ini nama coraknya corak Seribu Manis. Kalau yang ini corak Bintang. Itu paduan antara tenun ikat lusi sama tenun ikat pakan. Saya yang orang Majalaya aja nggak tahu ada motif khas ini tuh. Ini motif-motif yang klasiknya yang dari awalnya kita mulai merintis untuk membuat kain sarung tuh dari sini. Dari sini. Kalau ini udah modern. Gitu. Dan sekarang ini kita dengar kan mencoba kembali lagi untuk menggunakan alat tenun yang tradisionalnya ya. Itu ada di belakang juga ya? Ada. Kita sekalian ngobrol sana ya, kita lihat mari. ya. Ayo ya. Ini apa nih Bu Cucu? Ya, ini proses honey boom ya, penghanian. Honey itu apa? Bukan dikasih madu kan? Bukan. Ini persiapan untuk nanti benang lusi yang ke arah vertikal itu. Untuk ini persiapan ke ATBM. Oh, ke ATBM. Nanti untuk proses selanjutnya ini di sana ada untuk proses pertenunannya. Mari. Yuk, mari kita lihat. Ya, ini proses pengelosan Mas Yopi sama Dan Renita. Pengelosan? Untuk persiapan nanti di honey boom yang tadi. Oh, jadi dari sini dulu? Langsung ke proses honey. Ini Mbak Renita sama Mas Yopi, ini proses pertenunannya. Yang kita masih pakai tenun tradisional ATBM itu. Kalau ini apa nih Bu? Kalau ini proses pencucukan. Setelah tadi honey beam yang tadi lanjut ke sini. Oh, lanjut ke sini. Udah dari sini langsung proses pertenunan. Iya. Masih banyak ya ininya mesin-mesin
tenunnya ya? Iya, kita alhamdulillah masih mempertahankan di tenun ATBM-nya, Bu. Karena tenun ATBM tuh takkan punah kalau seandainya kita sering berinovasi gitu ya, Bu ya. Nah, kalau tadi kan sempat saya dengar juga Teh Cucu, kalau ini juga menerima pesanan dari berbagai tempat di Indonesia. Di mana sih ya, Bu? Kita di luar daerahnya seperti dari Pekanbaru, dari Medan, dari Kalimantan. Dan Jepara juga katanya Jepara, juga ya. Iya. Padahal Jepara dari Solo kan, juga sama. Iya, Jepara juga pada Senta Tenun kan, Mas Yofi yang waktu itu kita pernah datangi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kan banyak pesanan-pesanan memang buat dari luar ya, termasuk dari yang jauh-jauh tadi ya, dari Kalimantan ataupun mungkin malah dari Flores dan sebagainya. Nah lantas untuk ciri khas Majalaya sendiri tetap dibuat atau malah lebih sedikit? Iya justru itu lebih sedikit untuk membuat karena kebanyakan pesanan yang dari luar itu. Ngejar order selama ini. Iya betul. Ada nggak sih usaha untuk lebih mempertahankan yang memang kekhasan Majalaya itu apa yang dilakukan? Ini nanti kita mau memproduksi lagi khas seperti tenun Seribu Manis yang tadi sama corak bintang. Kita mau mengembangkan lagi corak-corak yang dulu kita produksi. Nah untuk sekarang kita kembali lagi untuk memproduksi kain sarung seperti sosialisasi itu. Lagi berarti ya dari awal lagi. Mungkin juga melibatkan desainer juga, Mas Yofi. Lebih baik ya Bu ya kalau ada desainer-desainer yang memang bergabung untuk membuat dari mulai tekstur atau bentuk-bentuk yang lain yang memang berbeda. Kebetulan kan kita didampingi kerjasama dengan pendampingan dari Kementerian Perindustrian juga. Kita difasilitasi untuk acara pameran ya, promosinya itu dari beliau sana gitu. Karena kan sekarang Bu Cucu kain Indonesia ini seperti batik, tenun, songket ini sedang naik lagi. Iya, betul. Dan sekarang masyarakat juga sudah mulai senang untuk memakai produk Indonesia. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti naik lagi ya, meningkat lagi Majalayanya. Dan kalau dari sisi produksinya biasanya dalam 1 bulan itu berhasil memproduksi berapa kain di sini? Itu dari satu alat tuh bisa untuk kain tenun yang tradisional yang ciri khas kita itu ya yang Seribu Manis sama corak bintang itu 1 hari dapat 2 helai kain dari 1 alat tenun. 1 hari 2 helai kain ya. Kalau misalnya 7 hari ya sekitar 14 kali 4 lagi lumayan banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu Teh Cucu terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kita kesini lagi. Ya, semoga bangkit kembali ya. Amin. Majalaya maju terus. Amin. Ya. Terima kasih udah datang ke tempat kita. Iya, sama-sama. Dan dengan demikian pemirsa berakhirlah perjalanan kita bereksplorasi di Kabupaten Bandung. Mulai dari Jaipongan, Science Centernya, dan juga hasil kopi yang luar biasa. Dan sekarang di Majalaya tentunya juga luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan akhirnya saya Yofi Widianto dan saya Renita Sari Adrian undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh